Bab 696. Ziji melihat reaksi Yunce dan melanjutkan perlahan, wajar jika kamu belum pernah mendengar nama ini. Bahkan di 3 tempat suci di luar istana laut tertinggi, hanya ada sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Petik 2. Lalu, di mana itu? Senior Zi baru saja mengatakan bahwa itu bukan di benua Tianshuan, jadi apa maksudnya? Yunce bertanya dengan sedikit cemberut. Ziji mengulurkan jarinya dan menunjuk ke selatan, terletak di selatan benua Tianshuan, di Laut Cina Selatan yang tak terbatas. Laut Cina Selatan. Yunce tampak terkejut. Apakah kamu pernah ke istana laut tertinggi? Ziji bertanya. Tidak, Yunce berkata, tetapi saya tahu bahwa istana laut tertinggi terletak di tepi selatan benua Tianshuan, lebih dari 3.000 mil ke selatan, di Laut Cina Selatan. Disinilah nama istana laut berasal. Mungkinkah apakah gua setan pembantai bulan yang disebutkan oleh senior yang berhubungan dengan istana laut tertinggi? Petik 2. Ya, Ziji mengangguk sedikit. Semua orang di dunia tahu bahwa 4 tempat suci memiliki misi perwalian dan telah menjaga benua Tianshuan selama ribuan tahun. Oleh karena itu, dinamai Tanah Suci, yang suci. Namun, hingga saat ini, di antara 4 tanah suci, hanya istana laut tertinggi yang masih memegang teguh misinya, perlindungan. Petik 2. Yang disebut Gua Iblis Pembunuh Bulan. Tempat ini adalah tempat yang dijaga oleh istana samudera tertinggi selama beberapa generasi. Kata Yunce. Ziji mengangguk lagi. Istana laut tertinggi berjarak 3.000 mil dari tepi daratan. Tidak hanya harus bersiap menghadapi bangkai kapal yang bisa datang kapan saja, tetapi juga menghadapi banyak ketidaknyamanan di hari kerja. Namun, istana laut tertinggi telah ada selama 10.000 tahun, tetapi belum pernah dipindahkan ke daratan. Gua setan pembunuh bulan adalah satu-satunya alasan. Petik 2. Keberadaan macam apa gua setan pembantai bulan itu? Mengapa yang agung istana laut tinggal di Laut Cina Selatan untuk menjaganya? Dan namanya, narasi Ziji membuat orang bertanya-tanya. Semakin banyak pertanyaan memenuhi pikiran Yunce. Ziji memejamkan matanya sedikit, mengumpulkan pikirannya, dan melanjutkan, saya hanya bisa memberi Anda gambaran paling sederhana tentang gua setan pembantai bulan. Itu mungkin lebih dari 10.000 tahun yang lalu, ketika 7 leluhur istana laut tertinggi sementara berenang di Laut Cina Selatan, dia tiba-tiba menemukan perairan luas yang diwarnai hitam pekat. Laut hitam pekat ini sangat luas, dengan tak terhitung banyaknya bangkai binatang laut hitam pekat yang sama mengambang di sana. Kemudian, dia menemukan pusat laut yang gelap gulita ini. Itu adalah sebuah pulau yang benar-benar diwarnai hitam. Petik 2. Pulau itu melepaskan yin qi yang sangat kuat, dan juga merupakan penyebab yang mengubah sebagian besar laut menjadi mati zona. Kemudian, nenek moyang istana laut datang ke pulau gelap dan menemukan sebuah gua besar di pulau itu, dan yin qi yang mengerikan datang dari gua yang gelap ini. Semakin dalam mereka memasuki gua, semakin berat yin qi jadinya, dan kekuatan mereka yang dalam sangat terpengaruh. Tertekan, dan di bagian terdalam gua, mereka bertemu dengan binatang hitam yang sangat menakutkan. Petik 2. Binatang gelap. Yunce merasa semakin aneh semakin dia mendengarkan. Binatang dalam kegelapan itu menyebut dirinya Raja Iblis Pembunuh Bulan. Ia membenci cahaya dan sangat takut pada cahaya bulan. Selain itu, ia tidak tahu apa-apa tentangnya. Aura kekuatan dari binatang dalam kegelapan itu tidak terlalu kuat. Itu adalah kira-kira di Basuan pada tahap awal alam. 7 leluhur istana laut tertinggi semuanya telah mencapai puncak kekuatan mereka yang dalam. Mereka semua berada di tahap akhir kaisar dan berdiri di puncak dunia. Namun, jauh di dalam gua, kekuatan mereka yang dalam sebenarnya ditekan ke alam Wangsuan. Di bawah Raja Iblis Pembantai Bulan tidak ada cara untuk melawan. Hanya 1 dari 7 leluhur yang lolos, dan 6 leluhur lainnya semuanya terbunuh. Di Gua Iblis Pembantai Bulan, setelah satu-satunya leluhur istana laut melarikan diri dari gua, Raja Iblis Pembantai Bulan tidak mengejarnya keluar. Takut pada cahaya di siang hari dan cahaya bulan di malam hari, Raja Iblis Pembantai Bulan mungkin tidak akan pernah meninggalkan gua iblis itu. Namun, energi yin gelap yang dilepaskan di gua iblis tidak ada habisnya. Terlebih lagi, ketika nenek moyang Haidian melarikan diri dari gua iblis, mereka mendengar auman Raja Iblis Pembantai Bulan. Ketika kegelapan menenggelamkan seluruh dunia, itulah hari di mana ia kembali ke dunia. Raja Iblis Pembantai Bulan, sebenarnya monster seperti itu masih ada.
Yun Ce semakin terkejut. Jika ini tidak dikatakan oleh Zizi sendiri, dia hanya akan menganggapnya sebagai legenda yang dibuat oleh beberapa orang yang menganggur. Orang-orang, setelah itu, mungkinkah metode apa yang digunakan leluhur Istana Laut untuk menutup gua iblis untuk mencegah bocornya Yin Qi yang gelap? Petik 2. Haha, itu benar. Zizi melirik Yun Ce dengan penuh penghargaan. Saya tidak tahu apakah Yin Qi gelap berasal dari pembunuhan Zizi. Tubuh Raja Iblis Bulan masih berasal dari keberadaan yang tidak diketahui dan menakutkan jauh di dalam gua iblis. Tetapi jika terus seperti ini, suatu hari nanti akan terjadi, menyebar ke benua Tianxuan, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Dan raungan Raja Iblis Pembantai Bulan membuat leluhur Istana Laut tidak bisa melepaskannya. Jadi, dia bersatu dengan kekuatan Istana Laut dan mengorbankan puluhan Istana Laut yang paling banyak, senjata misterius yang kuat dan sejumlah besar kristal ilahi berurat ungu untuk membangun penghalang isolasi yang sangat besar menyegel gua iblis Pembantai Bulan dan sepenuhnya mengisolasi energi yin gelap yang terus-menerus bocor. Petik 2. Karena penghalang itu menghabiskan banyak energi, di setidaknya selusin kaisar harus ditanamkan kembali energi yang dalam setiap 3 tahun. Oleh karena itu, nenek moyang Istana Laut memindahkan seluruh sekte ke Laut Cina Selatan dan mengubah namanya menjadi Istana Laut Tertinggi. Petik 2. Begitu, karena kebencian mereka terhadap domain pedang surgawi yang perkasa, Dewa Matahari dan Bulan karena kehinaan istana, Yun Ce sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap 4 tanah suci, dan bahkan merasa bahwa semuanya kotor. Namun, deskripsi Zizi tentang Istana Laut Tertinggi membuatnya menakjubkan. Dibandingkan dengan domain pedang surgawi yang perkasa dan Istana Matahari dan Bulan, Istana Laut Tertinggi ini benar-benar sesuai dengan namanya sebagai Tanah Suci. Memikirkan kembali Ji Qianru dari Istana Samudera Tertinggi, meskipun dia jahat, dia bertindak sangat sopan secara umum. Dia berbicara mewakilinya, seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya, di turnamen peringkat 7 kerajaan, dan dia mengejek Phoenix Suci Putra Mahkota Feng Xi, Ming, karena bantuan kecil, mengambil tindakan terhadap Ye Xinghan di tabut primordial, yang bisa dikatakan telah menyelamatkan nyawanya dan Feng Shuir. Si senior baru saja mengatakan bahwa dibutuhkan 500 tahun untuk memasuki tempat itu. Bunga udumbara Netherworld yang ditemukan 1300 tahun yang lalu juga ditemukan di sana. Mungkinkah penghalang itu sengaja meninggalkan tempat yang dapat diakses? Tanya Yun Ce. Inilah yang ingin aku bicarakan. Zizi tersenyum tipis. Karena dia sudah mengatakan yang sebenarnya, tidak ada kekhawatiran besar, nenek moyang Haidian telah menduga bahwa energi gelap berasal dari Raja Iblis Pembantai Bulan tubuh, dan tidak peduli seberapa kuat binatang misterius itu, pada akhirnya ia akan mati. Kemudian, segel gua iblis Pembantai Bulan, dan ketika Raja Iblis Pembantai Bulan mati, Yin Qi yang gelap secara alami akan menghilang, dan misi dari penjagaan akan selesai. Laut Tertinggi Istana juga bisa meninggalkan Laut Cina Selatan. Petik 2. Untuk memastikan dengan mudah apakah Raja Iblis Pembantai Bulan sudah mati, nenek moyang Istana Laut meninggalkan celah di penghalang, tapi itu dibatasi hingga 500 tahun sebelum dapat dibuka 1 kali, dan untuk mencegahnya dibuka sekali. Sejumlah besar Yin Qi bocor, dan waktu pembukaan juga dibatasi, hanya 100 napas. Sejak saat itu, setiap 500 tahun, Istana Samudera Tertinggi akan mengirimkan murid-murid yang paling tidak memenuhi syarat di sekte tersebut untuk memasukinya guna memastikan kehidupan dan kematian Raja Iblis Pembantai Bulan. Sejak 6.500 tahun yang lalu, semua murid yang masuk telah keluar hidup-hidup, yang berarti pada saat itu, Raja Iblis Pembantai Bulan sudah mati. Raja Iblis Pembantai Bulan sudah mati, tapi Istana Laut Tertinggi masih menjaga, juga artinya, meskipun pembantaian bulan Raja Iblis sudah mati, Yin Qi gelap masih menyebar. Bukankah Yin Qi gelap berasal dari Raja Iblis Pembantai Bulan? Kata Yun Ce dengan alis yang dalam. Itu benar. Zizi mengangguk dengan berat, jika Raja Iblis Pembantai Bulan melarikan diri dari gua setan Pembantai Bulan, dia hanya akan menjadi binatang misterius di alam mendalam Tyrant, yang tidak menakutkan sama sekali. Apa yang sebenarnya menakutkan adalah persediaan binatang buas yang tak ada habisnya yang datang entah dari mana. Yin Qi dari Istana Laut Tertinggi harus terus menjaga di sana, dan masih mempertahankan penghalang setiap 3 tahun. Sampai hari ini, sudah 10.000 tahun penuh. Ribuan tahun setelah kematian Raja Iblis Pembantai Bulan,
Istana Laut Tertinggi Kuil masih mengizinkan murid yang paling tidak memenuhi syarat untuk masuk setiap 500 tahun untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada akhirnya, semua murid ini keluar hidup-hidup, sehingga benar-benar menegaskan bahwa Raja Iblis Pembantai Bulan memang sudah mati, dan jumlah pintu masuk berikutnya juga semakin sedikit orang yang memasukinya, dan bukan lagi murid yang paling tidak memenuhi syarat yang memasukinya. Beberapa tetua dan bahkan para kaisar laut akan memasukinya bersama-sama untuk menjelajahi alam sebenarnya. Jika Anda bertahan selama beberapa lusin napas, ia akan segera keluar dan menutup penghalang. Adapun bunga udumbara Netherworld yang kamu perhatikan, itu terjadi 1300 tahun yang lalu, ketika penghalang mencapai 500 tahun dan bisa dibuka. Beberapa tetua baru yang belum pernah memasukinya masuk bersama karena penasaran. Ketika dia dengan cepat mencapai akhir, dia tiba-tiba mendengar suara tangisan hantu yang menakutkan. Hantu menangis, itu benar. Yun Ce terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat bunga udumbara akhirat, tuannya memberitahunya tentang hal itu ketika bunga Netherworld udumbara lahir. Konon bunga tersebut akan mengeluarkan suara seperti hantu jahat yang menangis dan tertawa. Haha, setelah suara tangisan hantu, mereka melihat bunga iblis setinggi sekitar 1 kaki. Batang dan daunnya berwarna ungu dan hitam, tetapi bunga yang mekar penuh berwarna ungu cerah yang sangat centil, dan kelopaknya dikelilingi oleh bunga pucat, yang sepertinya datang dari dunia bawah. Kabut ungu menari tanpa angin, mengeluarkan suara menakutkan seperti setan menangis dan tertawa. Petik 2. Menurut cerita para tetua Istana Laut, ketika mereka melihat bunga iblis ungu, jiwa mereka langsung terguncang, dimanipulasi. Perasaan terpisah di tubuh mereka. Mereka waspada, dan segera melarikan diri dan menyegel penghalang. Itu lagi. Tapi kemudian, dengan kekuatan kaisar, mereka semua jatuh sakit parah, dan butuh beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Kemudian, mereka memeriksanya, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah bunga iblis yang sangat jahat dan legendaris, bunga udumbara akhirat. Petik 2. Setelah itu, sudah 1300 tahun berlalu, dan belum ada seorang pun yang memasuki gua iblis pembantai bulan. Ekspresi Yun Ce menjadi sedikit bersemangat, karena Ziji deskripsi bunga udumbara akhirat sama persis dengan apa yang dikatakan tuannya ketika dia berada di benua Changyun. Ya, itu pasti bunga udumbara akhirat. Yun Ce mengangguk dan berkata, bunga udumbara akhirat tumbuh di tempat dengan yin qi yang sangat berat. Yin qi di sana sangat berat, jadi tentu saja sangat cocok untuk pertumbuhannya. Bunga Netherworld udumbara, dan karena diisolasi oleh penghalang, yin qi di sana tidak akan menghilang, tetapi hanya akan menjadi semakin kuat, sehingga bunga Netherworld udumbara dari 1300 tahun yang lalu seharusnya masih ada, dan mungkin akan ada lebih banyak lagi dari 1. Zijihe menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Karena itu, aku baru saja mengatakan bahwa bunga Netherworld udumbara mekar setiap 24 tahun sekali dan akan layu dalam 3 hari. Sedangkan gua iblis pembantai bulan hanya bisa layu, dimasuki sekali dalam 500 tahun, dan masa tinggal maksimumnya adalah 100 tarikan napas. Apakah kamu di sini? Kemungkinan menemukannya mekar penuh dalam 100 tarikan napas, bagaikan mencari jarum di laut. Petik 2. Lalu aku akan selalu mencobanya. Lagi pula, ini adalah satu-satunya berita yang saya dapatkan sejauh ini tentang bunga udumbara akhirat. Yun Ce dia berkata tanpa ragu-ragu, dan keberuntunganku selalu bagus. Bagaimana jika itu terjadi mekar? Ziji menggelengkan kepalanya lagi. Beberapa kaisar dan tetua istana laut tertinggi hampir dirampok bunga udumbara Netherworld hanya dengan melihatnya. Konsekuensi dari mendekati dan menyentuh jiwa bahkan lebih berbahaya. Bahkan jika itu sedang mekar ketika kamu masuk, bagaimana kamu bisa memetiknya? Yah, junior ini punya caranya sendiri, kata Yun Ce dengan cukup tegas. Alasan tekadnya tentu saja adalah mutiara racun langit. Yun Ce mengambil 10 pil tuan dari mutiara racun langit, meletakkannya di depan Ziji, dan berkata dengan tulus, terima kasih, Senior Zi, karena telah memberitahuku secara detail. Masalah ini sangat penting bagi junior ini. Sesuai dengan kesepakatan, 10 pil ini akan jual ke kamar dagang Anda dengan harga 20 kg kristal ilahi berurat ungu. Pada saat itu, jumlah pil yang dipercayakan ke kamar dagang Anda untuk dilelang juga akan dikurangi menjadi 20, dan tidak akan pernah ada satu lagi. Ziji menyimpan 10 pil tuan. Melihat lebih dalam pada Yun Ce, dia tahu bahwa dengan kebijaksanaan dan pemerintahan pemuda ini, dia pasti menyadari sesuatu dari apa yang baru saja dia katakan.
Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi membalik telapak tangannya, dan formasi misterius tiba-tiba muncul. Dia mendorong cincin ruang ungu gelap di depan Yun Che, di dalamnya ada 20 kg kristal ilahi berurat ungu. Yun Che mengambil ungu dengan sapuan cepat, cincin itu diterima ke dalam mutiara racun langit, lalu dia dan Ziji saling berpandangan dan tersenyum. 20 kg kristal ilahi berurat ungu, itu adalah kristal ilahi. Baru saja mengerti, sepertinya mudah. Yun Che, setelah kamu berurusan dengan Sekte Divine Phoenix, apakah kamu akan mengunjungi Supreme Ocean Palace? Ziji bertanya, matanya penuh makna. Memang, Yun Che mengangguk, junior ini juga mengetahui perkiraan lokasi istana laut tertinggi. Petik 2, sebenarnya, kamu tidak perlu terburu-buru. Ziji berkata sambil tersenyum. Tipis, 5 bulan nanti, istana laut tertinggi akan menjadi istana akan mengadakan konferensi pedang iblis, dan kebetulan Anda termasuk di antara yang diundang. Surat undangan yang relevan juga akan diserahkan kepada Anda dalam waktu 2 bulan. Oh, iblis konferensi pedang, apa itu? Yun Che berkata dengan terkejut, mengapa kamu mengundangku? Petik 2, haha, aku tidak dalam posisi untuk mengungkapkan masalah ini tanpa izin. Tetapi ketika saatnya tiba, kamu dapat meminta bantuan. Dia mungkin orang yang mengirimimu surat undangan. Oh, Yun Che mengangguk sedikit, penuh keraguan, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Dalam hal ini, junior ini tidak akan mengambil inisiatif untuk mengunjungi dan tunggu kabar dari istana laut tertinggi. Ayo kita lakukan. Hingga saat ini, meski masih belum ada kabar tentang Chu Yue-chan, semua tujuan datang ke sini telah tercapai, dan mereka juga mendapat kejutan tentang Netherworld Udumbara Flower dan keraguan tentang konferensi pedang iblis. Yun Che berdiri, menangkupkan tangannya ke arah Ziji dan berkata, junior sudah lama melecehkan senior Z. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Bolehkah aku bertanya pada ayah mertuaku Xia Hongyi? Dia adalah di kamar dagang sekarang. Haha, Ziji sepertinya sudah mengantisipasi bahwa dia akan bertanya tentang Xia Hongyi. Dia tersenyum tipis, menjentikkan jarinya, dan formasi mendalam teleportasi kuning muncul diam-diam 2 kaki darinya. Dia ada di lantai pertama kamar dagang, dan telah menunggumu beberapa saat. Kamu bisa melihatnya setelah masuk. Petik 2, terima kasih, senior Z. Yun Che mengangguk sedikit penuh terima kasih, lalu memberikan 3 gadis di sampingnya tersenyum, berbalik dan berjalan menuju formasi yang dalam. Dengan kilatan cahaya kuning, Xuan Zhen menghilang di sana bersama sosok Yun Che. Ziji tertegun sejenak, lalu duduk perlahan, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan lengannya dan dengan hati-hati mengambil pil tuan. Matanya dipenuhi dengan keheranan yang mendalam lagi. Setelah mengamati dengan cermat untuk beberapa saat, dia berbisik pada dirinya sendiri, sungguh menakjubkan menemukan pil harta karun yang begitu mengejutkan, begitu mudahnya, dan sepertinya tidak memiliki nama. Pil ini dibagi menjadi 6 bagian. Setiap bagian memiliki nafas yang berbeda dan kekuatan yang berbeda. Pil ini dapat menjadikan Anda seorang penguasa dan membantu kaisar, dan tidak ada bahayanya atau kerugiannya. Ini bisa disebut ramuan kaisar dunia. Jika tidak, sebut saja pil Kaisar Liu Wei. Bersambung.